Tanpa kita sadari, perilaku seseorang bisa saja berubah dengan sangat drastis dan juga sangat aneh. Suatu hari, dia bisa kelihatan sangat keren, punya kedewasaan dalam berpikir dan juga bertindak, kemudian di suatu saat dia kembali ke tingkah laku lamanya. Ini bisa sangat menjengkelkan karena kita bisa melihat cukup lama perilaku seseorang yang membuat kita berpikiran bahwa akhirnya dia bisa berubah ya. Ingatlah bahwa suatu saat perilaku itu bisa saja muncul kembali. Jika kamu tidak mewaspadai hal ini, kamu bisa saja beranggapan bahwa semua hal yang sudah kamu lakukan selama ini untuk mencegah terjadinya pencurian ataupun mabuk-mabukan tadi akan terasa sia-sia dan nggak ada gunanya. Kalau kamu menemukan perilaku yang seperti itu kembali, ini bukan waktunya untuk depresi. Ingatlah bahwa sesuatu yang sudah kita pelajari cenderung mudah untuk dilupakan seiring berjalannya waktu. Manusia juga menjadi lemah pikiran jika tidak membiasakan dirinya berpikiran rasional. Itulah alasannya mengapa pecandu alkohol bisa saja kembali lagi mengalami kecanduan. Atau bisa saja anak Anda kembali lagi mencuri karena mungkin 6 bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu tidak lagi mencuri. Tapi suatu saat dia bisa saja kembali mencuri. Saat kewaspadaan hilang, kita mengundang datangnya masalah. Ini sama saja misalnya kamu tidak punya uang. Terus kamu datang curhat, tidak punya uang, dan berjanji untuk mau bekerja dan mencari uang. Terus, apakah kasusnya sampai di sana? Atau apakah cukup sampai di situ? Apakah berarti bahwa kamu tidak usah bekerja, kemudian bermalas-malasan? Kan tidak. Tentu supaya kamu punya uang, ya kamu harus bekerja, tidak malas-malasan. Jadi kita harus mengawasi diri kita dengan cara merasa marah, sedih, dan juga takut. Untuk keluar dari rasa sedih, takut, dan juga marah, terlebih dahulu kita harus memperoleh yang namanya ketenangan. Kesalahpahaman bukan berarti hal yang mengerikan. Tentu bukan berarti tidak ada pencapaian yang kita lakukan. Pencapaian bisa kita ukur dengan 3 cara, yaitu dulu kamu mungkin marah-marah setiap hari, tapi sekarang mungkin hanya 2 kali dalam seminggu. Ini pencapaian bro, jadi berbahagialah. Dulu mungkin saking kesal dan marahnya bisa saja kamu marah seharian. Tapi sekarang apa? Kamu marah hanya berdurasi 1 jam. Jadi ini sebuah pencapaian juga. Berbahagialah bro. Dulu, dulu saking marahnya piring di dapur pun ikut pecah. Sekarang gelas pun ikut pecah. Tapi ini bukan pencapaian, ini makin parah sih. Tapi bukan itu maksudnya. Dulu mungkin kamu ketika marah, piring dan gelas pun bisa berterbangan dan juga pecah. Kamu hanya meluapkan kemarahan dengan merasa dengan hanya menggenggam tangan mungkin, atau teriak sekuat-kuatnya, bisa saja. Jadi ini juga pencapaian bro, berbahagialah. Kadang sebuah perilaku apapun itu bisa saja berhenti secara tiba-tiba. Tapi dari kebanyakan kasus, ini akan berkurang secara perlahan-lahan. Kemudian berangsur-angsur akan memudar dan juga hilang. Menyadarkan seseorang dalam waktu singkat tidaklah mungkin. Jikapun iya, dia akan terhukum dengan mengalami yang namanya depresi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Saya Gilbert Pangaribuan. Sampai jumpa.